Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa dalam program Dialog Khusus. Kali ini bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Kita berbincang pemirsa terkait dengan peningkatan partisipasi politik bagi elemen masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk Pilkada serentak tahun 2020 ini dilaksanakan dalam kondisi yang memang tidak biasa. Tentunya ada berbagai kebijakan yang berguna nanti untuk mendongkrak seperti apa partisipasi politik di tahun 2020 ini untuk Pilkada pemirsa. Nah, di Jawa Timur sendiri bagaimana? Di studio sudah hadir pemirsa Bapak Dr. Andes Ekonomi Jonathan Judianto MMT, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Pak Jonathan, terima kasih sudah bersedia hadir kali ini Pak Jonathan. Dan juga sudah hadir juga Bapak Aang Hunayfi SHMH yang merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Pak Aang, terima kasih sudah hadir. Tidak ketinggalan pula Bapak Khairul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Pak Anam, terima kasih sudah hadir sore ini. Juga sudah hadir Bapak Komisaris Polisi Wiwit Adi Satria SHSIK MT, Kasubdit Polmas Polda Jawa Timur. Pak Wiwit, selamat sore, terima kasih sudah hadir juga sore ini. Ya, pemirsa, selama 1 jam nanti bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam dialog khusus kali ini. Pak Jonathan, bagaimana Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur melihat nanti akan diadakan atau dihelat Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID? Ya, yang pertama terima kasih dan syukur alhamdulillah bahwa sampai hari ini tidak ada kejadian yang menonjol. Baik, ya, ini Bapak mohon maaf sebelumnya kita akan jeda sejenak, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang menjalankannya, kita kembali dalam program Dialog Khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Pak Jonathan melanjutkan tadi Bapak, seperti apa kemudian untuk Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur melihat perhelatan Pilkada serentak di tengah pandemi tahun ini? Ya, jadi yang pertama sampai detik ini, sampai hari ini, alhamdulillah situasi aman dan kondusif, tidak ada hal yang menonjol. Terima kasih pada semuanya, ini bisa tercapai situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pilkada ini dirancang adalah pilkada yang sehat. Jadi prosesnya sampai dengan pelaksanaannya dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karenanya, mari kita ajak ya pada seluruh masyarakat untuk yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember ini. Dan proses pelaksanaannya nanti juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Jadi masyarakat kita harapkan juga menggunakan hak pilihnya juga menggunakan protokol 3M ya. Pakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan sudah disediakan di TPS. Jadi saya kira ini adalah satu model pilkada yang brand new, baru, karena memang dilaksanakan di tengah situasi pandemi ini. Tapi sampai dengan hari ini semuanya berjalan dengan baik, prosesnya berjalan dengan baik. Saya kira ini yang perlu kita lakukan adalah kita meyakinkan pada masyarakat bahwa nggak perlu takut datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, dan ini adalah kesempatan ya untuk menggunakan hak kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat. Kesempatan untuk melakukan proses pergantian kepemimpinan secara legal, ya. Kesempatan untuk menunjukkan legitimasi pimpinan yang akan terpilih. Jadi ini adalah waktunya untuk masyarakat bisa turut serta di dalam berdemokrasi di 19 kabupaten kota. Baik, artinya pandemi COVID itu bukan halangan begitu ya Pak ya, untuk mereka tetap bisa menyalurkan hak politiknya seperti itu ya. Baik, Pak Anam, masih ada juga masyarakat yang mengkhawatirkan ketika mereka datang ke TPS begitu ya Pak ya, meskipun memang sudah masing-masing TPS itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan adanya kekhawatiran masyarakat ini Pak Anam? Bagaimana KPU menyikapinya?
Terima kasih. Jadi yang pertama terkait kekhawatiran masyarakat yang masih ada, kita secara terus-menerus memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui secara langsung maupun juga melalui media-media sosial maupun media iklan kita di media televisi maupun media-media yang lain. Jadi ini upaya kita untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa kita pelaksanaan pilkada itu betul-betul menggunakan protokol yang ketat. Bahkan seluruh logistik kita, misalkan sebelum kita kirim, ini semua sudah kita lakukan disinfektan. Jadi tidak hanya kemudian tempat TPS, tapi bahkan semua logistik juga kita pastikan sebelum disentuh oleh masyarakat, sebelum dikirim, ini juga melalui protokol yang ketat juga. Jadi terus-menerus kita memberikan edukasi pada masyarakat. Oke. Kalau Pak Aang sendiri, bagaimana Bawaslu mengawasi dengan adanya protokol kesehatan yang memang sudah harus dilaksanakan di masing-masing TPS itu, Pak? Ya, sejauh ini menyiapkan pelaksanaan 9 Desember, jajaran kami itu secara serius terkait dengan kesiapan SDM yang nantinya turun di tanggal 9 Desember pengawas TPS. Baik. Itu mulai kemarin sampai 3 hari ke depan akan dilakukan rapid test untuk memastikan bahwa mereka semua ini siap dengan kondisi fisik yang sehat tanpa kemudian membawa virus dan lain sebagainya. Di sisi lain kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran KPU, Pak Anam beserta kawan-kawan sampai di tingkat desa kelurahan yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kesuksesan pelaksanaan pilkada di Jawa Timur, khususnya di 19 kabupaten kota. Kenapa kemudian kita mengapresiasi? Karena KPU sudah mendahulukan memberikan atensi ke daerah-daerah yang ini kami identifikasi sebagai daerah yang sulit diakses, misal wilayah kepulauan yang secara logistiknya sekarang ini sudah mulai didistribusi perlahan, itu didahulukan. Di beberapa titik di wilayah Pacitan, Ponorogo maupun Trenggalek itu juga sudah mulai diperhatikan lebih awal karena memang ada beberapa titik lokasi yang tidak gampang dijangkau, sehingga ketika 9 Desember semua kabupaten kota di Jawa Timur dari aspek SDM maupun logistik dan lain sebagainya ini sudah bisa melaksanakan secara serentak. Oke, jadi sudah tidak ada kendala lagi diharapkan Insya Allah seperti itu pastinya Pak Aang ya. Nah Pak, Luhut, yang tidak kalah penting di sini adalah situasi Kamtibmas begitu Pak. Bagaimana kemudian teman-teman di Polda Jatim sendiri begitu Pak untuk melakukan pemetaan dari awal semacam deteksi dini terkait dengan daerah-daerah kerawanan pilkada di 2020 ini Pak? Baik Mbak, jadi untuk pilkada tahun 2020 ini memang unik ya Mbak. Yang pertama adalah memberikan hambatan bagi kita, tapi juga memberikan tantangan buat kita. Bagaimana kita menjadi bagian dari peradaban ini nanti menjadi sejarah itu. Kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini. Nah, dari kepolisian kita sudah menyiapkan Mbak sejak awal tahun. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menghadapi atau menyiapkan pilkada serentak ini dalam situasi pandemi ini. Dan bahkan pada hari ini tadi untuk seluruh anggota yang melaksanakan pengamanan dalam artian dari Polda ya Mbak, yang dari Polda yang nanti akan di BKO-kan kepada seluruh Polres-Polres yang melaksanakan pilkada, per hari ini semuanya sudah dilaksanakan tes swab untuk memastikan bahwa anggota yang kita kirim ke Polres-Polres itu memang benar-benar dia sehat ya, jadi tidak membawa penyakit apalagi berasal dari Surabaya. Oleh karena itu hari ini sudah kita swab semua, sehingga nanti ketika mereka melaksanakan tugas di Polres masing-masing yang rencana nanti kita melaksanakan serpas pada tanggal 8 diharapkan sudah di Polres masing-masing, mereka adalah benar-benar anggota yang sehat. Jadi jauh-jauh hari, seminggu sebelumnya ini sudah kita laksanakan swab. Dan misalkan dalam waktu 2-3 hari ini hasil menunjukkan positif ataupun reaktif, segera kita ganti gitu. Jadi kita benar-benar ini Mbak. Secara umum, secara indeks potensi kerawanan di Jawa Timur ini cukup aman Mbak. Karena angkanya di rata-rata itu hanya 11, sekian. Untuk seluruh daerah yang melaksanakan pilkada itu di rata-rata adalah 11, sekian. Karena kita ketahui sendiri skornya adalah 0 sampai 33 itu aman, kemudian 33 sampai 66 itu rawan, kemudian di atasnya sampai angka 100 itu sangat rawan. Untuk Jawa Timur ini cukup aman, 11, sekian. Jadi masyarakat dari sisi keamanan tidak perlu khawatir.
kita dari Polri sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan antisipasi untuk pilkada nanti tahun 2020 di tanggal 9 Desember ini. Juga kita sudah bersama dengan penyelenggara pilkada yang lainnya menyiapkan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Baik, luar biasa sinerginya termasuk kesiapan dari teman-teman Polda Jatim sendiri tentunya ya dalam hal protokol kesehatan juga benar-benar sangat diperhatikan ini Pak Jonathan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Kita berbincang terkait dengan peningkatan partisipasi politik bagi elemen masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Pak Aang, ini kalau kita berbicara mengenai keamanan, kenyamanan juga begitu ya bagi masyarakat yang memang mereka menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 nanti. Artinya meyakinkan juga bahwa petugas di sana semuanya sudah pasti mereka dalam kondisi sehat, seperti itu Pak. Ya, jadi memang dalam proses rekrutmen petugas yang melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara, yang nantinya melakukan monitoring di desa kelurahan maupun di tingkat kecamatan, itu kami semua itu dipastikan harus melalui proses tes kesehatan terlebih dahulu sebelum ditetapkan yang bersangkutan ini merupakan petugas di TPS tersebut. Baik. Itu tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini memang penyelenggara yang dalam kondisi sehat, tidak menimbul bahwa dengan kondisi sakit dan lain sebagainya itu karena rawannya, tingkat kerawanan cukup tinggi terkait dengan klaster itu. Oleh karenanya kita antisipasi sedemikian rupa agar semua pihak dalam penyelenggaraan 9 Desember nanti itu juga bisa merasa nyaman, tenang dalam meluangkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Itu yang menjadi konsen kita dalam penyiapan 9 Desember. Selain di luar itu mungkin identifikasi beberapa kerawanan-kerawanan terkait dengan mulai masa tenang, kemudian masa pungut dan hitung sampai tingkat rekapitulasi. Baik. Karena harus diakui di 19 kabupaten kota ini sebagian juga diikuti kontestan dari unsur petahana, di mana pada tanggal 6 Desember nantinya juga masa cuti yang bersangkutan sudah selesai, yang bersangkutan sudah kembali lagi menduduki posisinya, dan itu juga ada potensi kerawanan tersendiri terkait dengan aktivitas-aktivitasnya. Oleh karenanya mungkin nanti didukung oleh semua pihak bisa saling mengingatkan satu sama lain terkait dengan pelaksanaan fungsi kepala daerah di masing-masing kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Oke, baik. Nah, Pak Anam, sudah dilakukan simulasi di beberapa daerah ya Pak ya terkait untuk nanti Pilkada 2020. Artinya ada daerah-daerah juga yang menjadi perhatian khusus tentunya dari KPU terkait dengan distribusi untuk logistik sendiri. Nah, itu bagaimana Pak Anam? Ya, jadi untuk logistik kita punya 3 item logistik utama. Jadi satu logistik untuk perlengkapan TPS yang itu berupa surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta dan bilik dan sebagainya. Ada juga logistik pendukung seperti alat tulis kantor, kemudian beberapa hal yang lain, misalkan meja dan sebagainya. Ada juga sekarang ada logistik tambahan yaitu APD. Baik. Jadi alat pelindung diri. Kami sudah menyiapkan ada 11 item alat pelindung diri yang ada di staf TPS. Jadi mulai dari masker, face shield, kemudian sarung tangan plastik, sarung tangan latex, kemudian juga ada bak air untuk cuci tangan, sabun cuci tangan, disinfektan, hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, kantong, sampah. Ini semua sudah kita siapkan. Dan alhamdulillah hampir semua sudah mulai kita distribusikan. Hampir 100% sudah ada di kabupaten kota. Tinggal beberapa logistik seperti termogan dan sarung tangan latex yang masih baru proses besok pengiriman. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Mas Aang juga beberapa tempat memang kita utamakan. Contoh misalkan Sumeneb. Sumeneb ini ada 126 kepulauan. Ya, jadi sejak tanggal 26 kemarin ini sudah mulai kita distribusi. Kemarin juga distribusi tahap kedua ini tanggal 30. Baru kemarin kita distribusi ke Masa Lembu maupun Kangean yang agak cukup jauh.
Iya. Terakhir besok untuk Sumeneb tanggal 5. Jadi jadwal kapal terakhir sebelum tanggal 9 ini tanggal 5. Ini akan yang terakhir paling akhir yang belum kita geser tanggal 5. Kalaupun memang terpaksa khusus untuk Sumeneb, ini kawan-kawan juga sudah menganggarkan untuk sewa helikopter. Ini kalau terpaksa. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai segenting itu sehingga cukup menggunakan kapal reguler. Ini kalau bicara logistik. Jadi prinsip bicara logistik kita semua insya Allah clear, insya Allah semua sudah siap. Terutama untuk surat suara. Baik. Surat suara sejak tanggal 23 November kemarin sudah ada di kabupaten kota. Iya. Sudah kita lakukan sortir, lipat, dan hampir semua dari koordinasi per kemarin 19 kabupaten kota surat suara sudah selesai semua untuk sortir dan lipat. Dan kami juga ingin memastikan bahwa proses sortir lipat ini pun juga dengan prosedur COVID. Jadi semua logistik sebelum diturunkan ini kita pastikan harus sudah dilakukan proses disinfektan terlebih dahulu. Oke, baik. Artinya memang sangat ketat ya Pak Anam ya untuk protokol kesehatan termasuk juga dalam hal distribusi logistik begitu ya, untuk benar-benar memastikan bahwa segala sesuatunya memang benar-benar aman begitu. Betul, ya. jadi alat pelindung diri itu tidak hanya untuk di TPS, tapi ketika proses sortir, lipat, proses pengepakan ini juga sudah kita anggarkan untuk alat pelindung dirinya. Oke, baik. Sampai seperti itu Pak Jonathan, luar biasa, maksudnya kita apresiasi juga. Nah Pak Wiwit, ini teman-teman di Polda Jatim sendiri seperti apa? Artinya turut mensupport penyelenggara pemilu juga dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melihat agar situasi pilkada memang bisa senantiasa damai, tercipta, dan bisa nanti partisipasi masyarakat pun tidak menurun meskipun di tengah pandemi COVID. Apa upayanya? Baik Mbak, untuk pilkada serentak 2020 ini untuk Polda Jawa Timur Mbak udah mengerahkan kurang lebih 17.000 personil yang melaksanakan pengamanan pilkada, dalam artian melaksanakan pengamanan TPS. Baik. Itu dilaksanakan oleh 23 Polres yang ada di Jawa Timur, walaupun yang melaksanakan pilkada hanya 19 tapi 23, karena ada beberapa daerah yang satu kabupaten itu di backup oleh 2 Polres. Contohnya Surabaya, selain juga Polrestabes Surabaya, juga ada Polres KP3 Tanjung Perak, itu yang melaksanakan pengamanan. Juga beberapa, ada 4 wilayah itu Mbak, termasuk Mojokerto, Malang, kemudian Kediri kalau nggak salah. Walaupun Kediri Kota tidak melaksanakan, tapi Polres Kediri Kotanya melaksanakan pengamanan. Kita siapkan 17.000 personil, tentunya dibantu oleh rekan-rekan dari Satpol PP, kemudian dari Linmas, kemudian tentunya rekan-rekan dari TNI. Kita siapkan, kemudian untuk daerah-daerah yang tidak melaksanakan pilkada, kita standby kan 100 orang personil. Misalkan Polres Situbondo ada pilkada, kemudian Polres yang tetangganya tidak melaksanakan pilkada, dia menyiapkan 100 personil untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian kita juga dari Satuan Brimob dan Satuan Sabara kita siapkan minimal di masing-masing kabupaten kota itu minimal ada satu satuan setingkat peloton Brimob. Itu pasti ada, yang untuk melaksanakan pilkada itu pasti ada. Bahkan di tempat-tempat yang rawan, yang cukup besar, ya kita melihat indeks kerawanan yang ada, itu kita siapkan bahkan sampai 1 kompi. Tapi setidaknya ada satu satuan tingkat peloton Brimob yang standby di Polres tersebut. Oke, jadi memang ada beberapa wilayah atau daerah yang mendapat perhatian khusus dalam hal lebih banyaknya pasukan yang disiagakan. Kita juga mengukur dari jarak, kemudian juga mengukur kerawanan-kerawanan yang ada, kita pertimbangkan mana yang mendapatkan prioritas daripada kita. Oke, baik Pak Wiwit. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan program dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, peningkatan partisipasi politik bagi elemen masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Nah ini terkait juga nanti Pak Aang dengan temuan-temuan pelanggaran yang sudah diterima begitu ya, mungkin dari laporan masyarakat atau juga dari pengawasan langsung Bawaslu terkait dengan apapun itu, tidak terkecuali protokol kesehatan. Seperti apa sampai saat ini Pak Aang? Jadi berkaitan dengan protokol kesehatan memang didominasi pelanggaran untuk Pilkada 2020 ini memang terkait dengan protokol kesehatan. Kenapa demikian? Karena
sebagian besar 42 paslon yang tersebar di 19 kabupaten kota ini lebih memilih menggunakan metode kampanye pertemuan tatap muka daripada kegiatan kampanye yang sifatnya daring. Ini yang menyebabkan, karena dalam regulasi teknis penyelenggaraan kampanye untuk pertemuan tatap muka ini ada batasan terkait dengan jumlah peserta yang harus tidak boleh lebih dari 50 orang. Ada ketentuan semua peserta harus mengenakan masker, menghindarkan lansia dan anak-anak, dan beberapa aspek yang lain yang itu seringkali diabaikan oleh pelaksana kegiatan kampanye. Oleh karenanya catatan kami ada sekitar ratusan pelanggaran yang berkaitan dengan protokol kesehatan, yang dimana ketika ditemukan hal seperti itu kami memberikan himbauan untuk ditertibkan atau 1 jam setelah surat peringatan yang disampaikan jajaran pengawas, kegiatan tersebut dibubarkan atau dihentikan. Itu secara laksana, bahkan sampai tadi malam di Kabupaten Gresik itu juga ada penghentian acara yang memang karena kurang taat pada protokol kesehatan yang sudah diadministrasikan dalam ketentuan pemilu. Kalau di prosentase tingkat kepatuhannya terhadap protokol kesehatan sebenarnya bagaimana, Pak Aang? Ya kalau kemudian dilihat prosentasenya ya juga cukup minim ya, karena memang dominasi kegiatan kampanyenya ini lebih banyak pertemuan tatap muka. Hanya sekian persen di daerah yang menyelenggarakan pilkada yang paslonnya ini melakukan kegiatan kampanye dengan metode daring. Ini jarang sekali dilakukan di beberapa daerah, entah itu karena faktor geografis wilayah yang mungkin masih ada beberapa kendala sinyal dan lain sebagainya, atau hal lain. Oke, baik. Tapi yang pasti di situ teman-teman dari Bawaslu, khususnya juga di masing-masing kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, itu mereka akan selalu memantau, begitu ya? Ya, karena ketentuannya setiap aktivitas kampanye pada selama penyelenggaraan pilkada ini harus diberitahukan pertama kepada pihak polisian maupun ke kami penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU itu harus tahu terkait dengan adanya kegiatan yang terkait kampanye tersebut. Oke, kalau diklasifikasikan yang paling banyak pelanggaran apa yang menjadi catatan bagi Bawaslu? Ya, paling banyak memang pelanggaran terkait dengan jumlah, batasan jumlah yang tidak boleh lebih dari 50 orang, atau kemudian karena lokasinya perkotaan sehingga lokasinya pun cukup sempit sehingga tidak kurang memperhatikan physical distancing di dalam regulasi kampanye itu. Oke, baik. Nah, Pak Wiwit, teman-teman Polda Jatim pasti juga sangat berperan untuk kemudian bisa mencegah, paling tidak mungkin nggak bisa sama sekali zero, tapi paling tidak menekan adanya kampanye hitam, kemudian hoax, ujaran-ujaran kebencian, tidak terkecuali di media sosial, begitu Pak. Apa yang sudah dilakukan hingga saat ini? Baik Mbak, jadi untuk Polda Jawa Timur dalam rangka pilkada ini kita sudah jelas menggelar operasi Mantap Praja 2020. Namun dari awal tahun sebelum tahapan pilkada ini dimulai pun kita sudah ada namanya Satgas Nusantara, Mbak, sebagai cooling system, di mana di sini kegiatannya ada 2, yaitu yang pertama adalah proactive prevention. Itu yang dilaksanakan adalah 3 fungsi utama. Yang pertama adalah dari fungsi intelijen, dia melaksanakan kegiatan manajemen sosial dalam rangka melaksanakan pemetaan, kemudian bagaimana menggalang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut membantu suksesnya pilkada ini, Mbak. Kemudian yang kedua adalah manajemen kemitraan. Manajemen kemitraan ini dilaksanakan oleh fungsi Bimas, bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Jadi pikirannya tidak hanya melulu mikirin masalah pilkada, namun kita ajak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, proaktif prevensi yang ketiga ini adalah manajemen media. Bagaimana kita bisa mengawasi, bisa memonitor perkembangan yang trending, yang berita-berita yang mungkin di situ tidak baik, dalam hal ini mungkin ada black campaign atau sifatnya hoax, itu kita fungsi Humas Polda Jawa Timur. Jadi 3 fungsi inilah yang melaksanakan kegiatan proaktif prevention, menjaga bagaimana mesin-mesin partai politik, mesin-mesin para peserta pemilu ini tidak terlalu panas, tidak overheat itu, Mbak. Jadi kita redam supaya tidak ada benturan-benturan yang cukup signifikan. Kemudian yang terakhir adalah kita melaksanakan
kegiatan represif, yaitu penegakan hukum yang dilaksanakan oleh fungsi reserse. Mungkin di situ ada gabungannya dengan Bawaslu di sentra Gakumdu, kemudian juga money politik, sehingga kita berusaha menjamin pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Baik. Nah, Pak Anam, tentunya ini merupakan usaha yang relatif ekstra bagi KPU untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa meskipun di tengah pandemi COVID, tetapi mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS itu dengan ada perasaan aman tanpa takut tertular COVID-19. Seperti apa, Pak? Jadi yang pertama, sama dengan yang disampaikan Bawaslu juga, kami petugas kita, kawan-kawan KPPS maupun kawan-kawan petugas ketertiban TPS ini juga kita pastikan sehat. Jadi mulai kemarin kurang lebih 437.000 petugas ini juga sudah mulai melakukan kegiatan rapid test. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemilu ini memang agak berbeda, sehingga kemudian ada perlakuan khusus. Jadi nanti misalkan upaya kita mulai awal itu menyerahkan C6 atau C pemberitahuan atau undangan ya. Ini kita berikan kepada pemilih, dan di situ sudah kita tulis yang pertama agar pemilih nanti datang dengan protokol kesehatan, membawa atau menggunakan masker, kemudian membawa alat tulis pribadi ya. Kemudian yang ketiga, ini ada pengaturan kedatangan, kita jadwal. Saya misalkan jam 7 sampai jam 8, Pak Wiwit jam 8 sampai jam 9, Pak Aang jam 9 sampai jam 10, begitu seterusnya. Ini sudah kita sampaikan ketika menyampaikan pemberitahuan atau undangan. Kemudian nanti juga dalam datang ke TPS ini juga ada protokol tersendiri. Nanti ketika baru datang, petugas ketertiban ini punya tugas tambahan. Kalau awalnya hanya sekedar untuk mengamankan TPS, sekarang juga untuk memastikan protokol kesehatan. Ketika pemilih hadir, datang diwajibkan untuk cuci tangan. Jadi sudah kita siapkan timba, air, sabun cuci, ini sudah kita siapkan. Kemudian pemilih juga wajib pakai masker ya. Jadi kalau tidak pakai masker maka tidak boleh masuk ya. Jadi wajib pakai masker, sehingga kalau tidak ada pemilih tidak pakai masker, nanti akan kita berikan masker medis. Jadi setiap TPS sudah kita siapkan 150 masker medis. Setelah itu baru kemudian kita cek suhu tubuh ya. Jadi sebelum masuk TPS tadi sudah ada 2 protokol, baru kemudian kita cek suhu tubuh. Kalau kemudian 37,3 derajat, maka yang bersangkutan kita arahkan ke bilik khusus. Jadi nggak boleh masuk ke TPS, tapi sudah kita siapkan bilik tersendiri di luar TPS. Kemudian juga catatan juga tidak boleh membawa anak kecil. Ini juga tidak boleh. Ya, jadi kalau bawa anak kecil kita minta agar diminta agar pulang dulu, sehingga nanti anaknya anak kecil tadi biar di rumah saja. Kemudian ya. Setelah masuk pemilih maka akan memperlihatkan KTP dan surat undangan ya. Setelah itu baru yang bersangkutan tanda tangan kehadiran. Nah, ini yang kita harapkan nanti membawa alat tulis tersendiri. Kalaupun memang tidak bawa alat tulis tersendiri, dia menggunakan alat tulis yang kita siapkan, maka setelah dipakai yang bersangkutan maka kita semprot disinfektan sebelum dipakai orang yang lain lagi. Setelah tanda tangan maka kemudian diberikan sarung tangan plastik ya. Baru kemudian melakukan proses pencoblosan. Setelah pencoblosan selesai, ditaruh di bilik suara, di kotak suara maksud saya. Baru kemudian sarung tangan plastik dibuka, dibuang. Harus dibuang, nggak boleh dibawa pulang ya. Setelah dibuang maka baru kemudian diberikan tinta penandaan di tetes. Baru kemudian bersangkutan langsung bisa meninggalkan lokasi. Itu alur kita ya di masa pandemi ini ya, ya, dan itu juga harus dipahami begitu pasnya oleh masyarakat. Baik, pemirsa, dalam program dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program dialog khusus kali ini bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan partisipasi politik bagi elemen masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Dan di segmen ini silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 031-829-2111 dan juga 829-4111. Nah, sebelum menerima telepon, Pak Aang, ini di TPS sendiri begitu ya, itu ada
beberapa pihak, salah satunya adalah saksi. Kalau kita bicara mengenai protokol kesehatan, tentu semua juga dipastikan bahwa memang dalam keadaan sehat, termasuk pihak saksi, seperti itu ya Pak ya, bagaimana? Iya, jadi memang dalam peraturan teknis proses pungut di tanggal 9 Desember, itu masing-masing pasangan calon diperbolehkan untuk menugaskan seorang saksi atau lebih dari satu. Tapi yang masuk ke tempat pemungutan suara itu hanya satu. Nah, kalau kemudian jajaran KPPS, Linmas, pengawas TPS juga melalui proses tes kesehatan dan lain sebagainya, kami juga mengharap bahwa masing-masing saksi pasangan calon itu juga dilakukan tes kesehatan untuk memastikan ya, walaupun secara administrasi teknis pemilunya itu tidak diwajibkan, tapi untuk khusus TPS di lapas itu ketentuan lapas memang mengharuskan setiap orang yang masuk lapas itu harus dapat menunjukkan hasil rapid test dengan kondisi non reaktif. Itu misal di lapas Tuban itu diwajibkan. Jadi di penyelenggaraan 9 Desember nanti kan ada beberapa daerah yang memiliki TPS di lapas. Misal di Sidoarjo, lapas Sidoarjo itu ada 3 TPS, kemudian di lapas Porongnya ada 1 kalau nggak salah. Itu juga menerapkan ketentuan bahwa setiap petugas yang melakukan aktivitas proses pungut, baik itu penyelenggara maupun saksi, itu juga diharuskan untuk membawa hasil rapid yang dengan status non reaktif. Itu tujuannya untuk sama-sama saling menjaga, itu aja. Oke, baik. Jadi artinya untuk saksi pun memang juga dipastikan bahwa mereka juga sudah melalui pemeriksaan kesehatan seperti itu ya pastinya ya. Oke. Nah, Pak Anam, ini dalam peraturan KPU yang baru terkait dengan protokol kesehatan itu sudah juga ditentukan atau ada ketentuannya di situ terkait dengan masuk dalam pelanggaran kalau memang ada TPS yang mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan begitu. Ya, terkait tersebut sebenarnya juga sudah diatur di PKPU 13 tahun 2020 terkait pelaksanaan pemungutan suara atau pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Beberapa hal misalkan tadi sudah saya sampaikan, misalkan terkait TPS. Jadi TPS ini ketentuannya sekarang lebih besar, jadi 8 kali 10 kalau bicara dimensi. Kemudian juga harus di tempat yang sirkulasinya baik, ya. Jadi tidak boleh di ruangan tertutup. Kalaupun terpaksa harus di dalam gedung, maka harus terbuka sirkulasinya, ya. Kemudian juga harus ramah disabilitas. Ini juga menjadi catatan. Ini yang selama ini juga selalu kita tekankan kepada kawan-kawan KPPS, ya. Dan berikutnya juga kita juga selalu mewanti-wanti, memastikan ya bahwa protokol kesehatan ini sangat penting, terutama terkait terhadap petugas. Jadi untuk petugas KPPS besok, selain di rapid, wajib bermasker, wajib pakai face shield, wajib juga menggunakan sarung tangan latex. Jadi pengamanan berlipat. Kami juga menyiapkan 1 unit baju hazmat di masing-masing TPS, satu unit. Ini dibuat untuk antisipasi kalau tadi misalkan ada pemilih di atas 37,3 derajat, maka yang melayani adalah KPPS yang menggunakan baju hazmat. Langsung menggunakan baju hazmat baru yang bersangkutan melayani. Atau tiba-tiba ada pemilih yang pingsan misalkan di dalam TPS misalkan, ini juga wajib menggunakan baju hazmat karena kita tidak pernah tahu kondisi yang bersangkutan. Dan juga memang baju hazmat ini kita siapkan kalau memang masih ada atau ada pemilih yang sedang isolasi mandiri akibat COVID di rumah, ini tetap bisa kita layani dengan catatan memang yang bersangkutan ingin menggunakan hak pilih, ya. Ketika yang bersangkutan menyampaikan ingin menggunakan hak pilih, maka KPPS wajib melakukan pelayanan dengan catatan juga disetujui oleh saksi dan pengawas TPS. Kalau kemudian saksi dan pengawas TPS tidak menyetujui, tentu kemudian KPPS tidak boleh untuk melakukan pelayanan ke yang bersangkutan. Oh, oke, baik. Jadi aturannya sudah jelas seperti itu, dan itu beberapa waktu yang lalu memang sudah dilakukan simulasi terkait dengan prosedur seperti itu ya Pak Anam ya pastinya. Oke, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ari Mojokerto. Silahkan Pak Ari di Mojokerto, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Bawaslu atau oleh KPU ini adalah antisipasi yang luar biasa.
Akan tetapi pertanyaan saya begini, Pak. Apakah untuk di masing-masing TPS itu kan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 dapil. Apakah waktunya tidak dipakai jadwal? Sehingga demikian misalnya, di kelompok RTA ini jam sekian sampai jam sekian, untuk RTB jam sekian sampai jam sekian, sehingga ini meminimal mungkin untuk berkerumunan. Karena apa? Mohon maaf Pak, orang desa ketika ada pesta demokrasi saat ini, baik itu apalagi bupati, ya, karena mohon maaf ini, tolong jangan tersinggung. Di desa itu Pak, bahasanya begini, sopo sing nabur uang, maka disitulah pasti orang akan berbondong-bondong. Karena apa? Mohon maaf, undang-undang jelas dilarang money politik. Itu bahasanya, mohon maaf, itu bahasanya menurut kami adalah hanya abal-abal. Mengapa demikian? Pak Mojokerto Pak, calon, ya ini calon, ini sudah banyak sekali mengundang massa ke rumahnya calon itu dengan membagi rupiah, dengan membagi-bagi sembako, kemudian kampanye membagi sarung, membagi baju, tapi kenyataannya dari Bawaslu itu tidak ada teguran atau peringatan atau sanksi. Ini oleh karena itu kami berharap tadi yang saya sampaikan, kalau bisa masa ini bisa di etapa-etapa atau tahapan-tahapan sehingga orang-orang tidak terjadi kerumunan. Terima kasih. Mohon maaf jika ini salah. Iya Pak. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Silakan untuk menanggapi Pak Anam dulu. Terima kasih Pak Arief atas kepeduliannya terhadap proses pemilu. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait proses pengaturan kedatangan ya. Jadi dalam proses pemberitahuan sudah kita sampaikan ada pengaturan kedatangan, kita jadwal. Jadi proses pemungutan ini ada 6 jam, jam 7 sampai jam 1 siang. Sehingga kemudian total pemilih anggap saja 450 pemilih. Ini kita bagi menjadi 6. Jadi per jam ini 75 orang. Ya, jadi sudah kita atur agar tidak berkerumun. Kemudian yang kedua, mungkin nanti juga akan dilanjut Mas Aang Bawaslu ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di regulasi kampanye, regulasi PKPU memang diatur calon itu boleh untuk melakukan sosialisasi, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan kampanye. Ya, bahan kampanye seperti misalkan baju, topi, hand sanitizer, masker, ini sah, boleh. Sepanjang kemudian kalau diakumulasi menjadi uang ini tidak lebih dari 60.000, tapi bukan berupa uang lah ya. Jadi sifatnya bahan kampanye, payung, visel, helm misalkan, penutup kepala ya, topi ini boleh sepanjang harga kalau diuangkan ini nggak sampai 60.000. Ini ada diatur. batasannya ya. Ya. Baik. Mungkin dilanjut dengan Mas Aang terkait money politiknya. Iya, nanti di segmen selanjutnya Pak Aang. Dan pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan partisipasi politik bagi elemen masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Pak Aang langsung tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Arief sekaligus apa yang mau disampaikan juga kepada pemirsa kali ini. Ya, jadi kalau konteks Pilkada 2020 ini sebagaimana disampaikan Pak Anam terkait dengan ketentuan kampanye, pasangan calon dibolehkan untuk melakukan sosialisasi melalui bahan kampanye sepanjang itu tidak lebih dari 60.000 harganya, tapi dalam bentuk barang. Itu berkaitan dengan ganti transport, itu diatur disesuaikan dengan ketentuan daerah masing-masing. Transport lokal dalam kota itu berapa, tidak boleh melebihi itu. Namun kalau untuk tahapan kampanye ini kami rasa itu aktivitas pembagian sembako itu juga berpotensi ada, karena kami juga di beberapa daerah sedang melakukan proses investigasi terkait hal tersebut. Kemudian ada beberapa terindikasi penyalahgunaan program bantuan yang digunakan untuk mengarahkan pilihan pemilih. Namun berdasarkan pengalaman 2018, 2019, aktivitas money politik itu lebih dominan dilakukan di 3 hari masa tenang. Oleh karenanya kami nantinya juga pada tanggal tersebut akan melakukan
patroli pengawasan di masa tenang. Dengan kami juga sudah bersurat kepada beberapa pihak yang kami ajak untuk melakukan kegiatan patroli pengawasan masa tenang. Di sisi lain kami juga berkoordinasi 19 kabupaten kota ini dengan lembaga keuangan di setiap kabupaten kota untuk lebih selektif dalam melayani penukaran uang dalam bentuk pecahan yang lebih kecil. Itu kami antisipasi dan juga kami lakukan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk sementara waktu menunda dulu proses pendistribusian bantuan sosial dan lain sebagainya di waktu-waktu krusial itu agar tidak dipersepsikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Itu antisipasi kami dan sejauh ini mudah-mudahan bisa kita minimalkan terkait dengan hal tersebut. Baik Pak Wiwit, seperti apa kemudian yang mau disampaikan? Artinya di sini adalah jaminan dari teman-teman di Polda Jatim terkait dengan keamanan untuk 9 Desember nanti. Oke, baik Mbak. Jadi semuanya sudah kita mendengar bagaimana dari KPU, dari Bawaslu, bagian dari Pemprov Jatim, kemudian kita juga sebagai aparat keamanan, kita sudah membuat semaksimal mungkin sehingga kegiatan pilkada ini dapat berjalan dengan aman dan sehat, Mbak. Namun semuanya ini akan menjadi sia-sia apabila masyarakat tidak mendukung terselenggaranya pilkada ini. Oleh karena itu, mari kepada seluruh masyarakat Jawa Timur berpartisipasi secara aktif sehingga apa yang sudah kita siapkan ini tidak menjadi sia-sia. Marilah kita menjadi sejarah dari peradaban ini, kita bisa melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini dengan baik, aman dan sehat. Oke, Pak Anam, singkat saja apa yang mau disampaikan? Ya, bahwa seluruh kegiatan tahapan ini sudah kita lakukan dengan prosedur COVID yang sangat ketat ya. Bahkan di setiap TPS sudah kita pastikan semuanya menggunakan protokol COVID yang ketat dengan alat pelindung diri yang cukup ketat, semuanya kita siapkan. Maka kita menyampaikan bahwa ini adalah pilkada yang sehat, insya Allah semuanya aman. Untuk itu saya berharap, kita semua berharap agar seluruh pemilih 18.516.191 pemilih di Jawa Timur agar bisa hadir ke TPS, pilih pemimpinmu yang paling Anda anggap yang paling baik untuk memajukan daerah, gunakan hak pilihnya dengan baik, tolak money politik, pilih yang jujur dipilih. Baik, Pak Jonathan dari Bakesbang Ya, Provinsi jadi Jawa ini Timur, adalah pesannya pemungutan seperti apa? suara yang sehat, ya, penyelenggaranya sehat, prosesnya dirancang dengan sangat sehat, masyarakat yang datang juga insya Allah sehat. Oleh karenanya, ayo gunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember. Kami berharap baik pasangan calon, partai politik, media sosial, semua support ini supaya masyarakat bisa menggunakan kedaulatan yang dimilikinya pada saat tanggal 9 Desember. Kita harapkan berbondong-bondong datang ke TPS sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Baik. Terima kasih. Pak Jonathan terima kasih, Pak Ang terima kasih, Pak Anam terima kasih, Pak Wiwit juga terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Anda sudah 1 jam bersama kami. Tetaplah di JTV pemirsa. Saya Tika Subandi, selamat malam, sampai jumpa.